Indonesia baru saja menerima utusan khusus Presiden Abbas. Beliau sekaligus sebagai penasehat dari Presiden Palestina dan mantan Menteri Luar Negeri Palestina. Presiden Mahmud Abbas telah mengutus beliau untuk bertemu Bapak Presiden dalam situasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Bapak Presiden. Yang pertama tentunya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan dalam kaitan inilah sebuah Medal of Honor yang disebut Grand Collar Order of the State of Palestine disampaikan oleh Presiden Abbas kepada Bapak Presiden Jokowi yang penyerahannya tadi disampaikan oleh utusan khusus setelah pertemuan selesai. Rekan-rekan, di dalam pertemuan Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Indonesia juga akan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB agar mengakui Palestina dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Grand Collar atau medal penghargaan sudah disampaikan tadi di Istana Merdeka setelah pertemuan disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Hari ini kami dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Menteri SDM. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan. Pak mengingat Sorry. Pak mengingat Bapak juga pengusaha tambang Pak, dan Bapak juga sekarang jadi Menteri SDM, terkait dengan kepentingan ini bagaimana menjaga dia? Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai Kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Artinya diproksikan ke nomini Pak? Oh, ngawur itu. Maksudnya kan udah nggak pegang langsung, jadi usahain. Oh enggak dong, kalau perusahaan saya jalan aja normal. Saya nggak lagi menjadi pengurus kan. Pak, soal apa koordinasi dengan Pak Rosan ke depan seperti apa? Karena Bapak kan kepala Satgas sebelumnya, statusnya. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari pekerjaan Kementerian SDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi, terutama menyangkut dengan IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai wakil ketua, pasti kami koordinasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegia. Gitu. Pak, untuk Pak Supratman, arahan dari Presiden kayak gimana? Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi
dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak, untuk akan bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk